Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widayanti dari kelas 6D. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilingualism. Pertama, saya akan membahas tentang multitasking. Sebagian orang, hal ini bukanlah sesuatu yang benar-benar baik bagi kita semua. Tetapi, itu akan menjadi lebih baik tentang belajar bahasa. Mempelajari dua bahasa atau lebih itu tampaknya menggelikan bagi kebanyakan orang. Tapi untuk bayi, para jenius linguistik kecil itu, mereka dapat menggandakan dan memiliki waktu ruang yang tersisa untuk menangis dan merangkak dalam waktu bersamaan. Orang tua baru bisa benar-benar khawatir tentang bagaimana bayi mereka akan berurusan dengan memperoleh bahasa ketika mereka terpapar lebih dari satu di sebuah waktu. Di awal 1980-an, itulah yang dikhawatirkan para ahli bahasa. Ada banyak kekhawatiran tentang yang terjadi terhadap bayi yang belajar dua bahasa yang berbeda sekaligus. Yang dikenal juga sebagai akuisisi bahasa. Pertama, dua bahasa simultan. Dan seperti yang terjadi, sangatlah berpengaruh di akhir 1970-an, mengatakan bahwa bayi-bayi yang menggunakan dua bahasa melakukan dengan tepat bahwa semua tata bahasa, semua kosakata untuk kedua bahasa akan dikelompokkan bersama dalam pikiran bayi, dan kemudian mereka harus mengatasinya nanti. Orang tua masih sangat khawatir tentang hal itu, tetapi untungnya kita tahu lebih banyak tentang bilingualism dari dulu. Dan ternyata kita tidak perlu khawatir sama sekali. Anak-anak kecil tidak akan punya kesulitan mengatakan kata apa dan kalimat yang mereka membangun tata bahasa untuk kedua bahasa tersebut. Sebuah studi tahun 2000-an mengamati 15 bahasa Prancis atau Inggris anak-anak bilingual berusia antara 2 dan 4 tahun. Para peneliti ingin melihat apakah anak-anak itu membuat kesalahan tentang di mana mereka menempatkan negasi dalam bahasa. Untuk bahasa Inggris, negasi datang sebelum kata kerja. Sedangkan untuk bahasa Perancis, negasi muncul setelah kata kerja. Sekarang, jika anak-anak memiliki tata bahasa campuran, kita harus berharap untuk melihatnya kadang-kadang menempelkan negasi sebelum kata kerja dalam bahasa Inggris dan sebelum itu dalam bahasa Prancis. Tetapi bahkan anak-anak yang lebih muda masuk studi ini tahu tempat yang tepat untuk negasi untuk dimasukkan. Mereka sudah memisahkan bahasa Inggris dan bahasa Prancis sinteks, sehingga mereka tahu kemana kata itu harus dibuat, bagaimana kata itu dibuat. Tapi itu baru satu contoh. Sebuah tinjauan sistematis dari 2005 melihat data longitudinal atau data yang dikumpulkan dari satu anak sejak lama dari 29 anak yang berbeda. Anak-anak ini berusia 1-6 tahun. Ada banyak pasangan bahasa yang berbeda dalam
data. Spanyol dan Basque, Leptia dan bahasa Inggris, Perancis dan Swedia, dan masih banyak lagi. Di luar itu, penelitian berbeda ditinjau 29 anak itu sedang melihat banyak sifat sintaksis yang berbeda. Kata ganti, urutan kata, jenis kelamin, negasi, banyak hal yang berbeda. Jadi hasil dari ini di seluruh set data untuk semua anak memeriksa tidak ada bukti siapapun yang menyusun data bahasa mereka. Mereka menjaga kedua bahasa itu terpisah di kepala mereka. Ada pagar dan tata bahasanya tidak bisa melompati. Tapi kami sudah berbicara tentang sintaksis dan itu tidak semua ada untuk bahasa, seperti bagaimana dengan terdengar. Bisakah anak kecil belajar fonem yang berbeda dari dua bahasa mereka? Oke, jadi pertama kita perlu diingat bahwa kita harus memperhatikan anak-anak setelah mereka berumur beberapa bulan. Bayi yang lebih muda memiliki kemampuan untuk membedakan antara dua suara yang merupakan fonem dalam bahasa apapun di dunia. Bayi begitu mengagumkan. Tetapi setelah itu biasanya kita kehilangan kemampuan untuk mengatakan itu terdengar terpisah dan kita hanya bisa mendengar fonem dari bahasa kita sendiri. Sebuah studi dari 2003 memandangi bayi-bayi yang pelajari bahasa Spanyol dan Catalan. Catalan peduli tentang perbedaan antara dua vokal, sedangkan bahasa Spanyol tidak. Bagi orang Spanyol, itu adalah bagian dari fonem yang sama. Jadi para peneliti melacak 3 usia kelompok bayi-bayi berusia 4 bulan yang luar biasa yang dapat membedakan setiap pasangan suara. Bayi berusia 8 bulan yang agak kurang pandai membedakan vokal, dan berusia 12 bulan yang pada dasarnya untuk masing-masing usia ini yang hanya berbicara bahasa Spanyol atau Catalan, dan kemudian beberapa anak bilingual simultan. Jadi bayi terkecil tidak peduli bahasa apa yang mereka gunakan. Bayi-bayi Spanyol ketika mereka bertambah dewasa tidak peduli lagi bagi mereka suara yang sama. Dan bayi Catalan selalu peduli, bagi mereka ini selalu penting. Tapi bayi dwi bahasa mereka tidak tahu di usia 8 bulan, tetapi kemudian mereka memulihkan kemampuan untuk mengetahui perbedaan pada saat mereka menjadi satu, yang mana sangat menarik seperti yang mereka pikirkan. Itu mungkin tidak sebanyak yang 8 bulan, tapi saya pikir kita bisa setuju bahwa itu masih cukup cepat. Dan itu bukan hanya vokal, kami melihat pola yang sama untuk konsonan juga, seperti untuk Prancis dan bilingual bahasa Inggris. Sekarang, sebagian alasan orang tua mereka begitu khawatir yaitu karena mereka mendengar anak-anak mereka berbahasa bercampur dengan bahasa lain di waktu bersamaan.
dan mereka tidak akan pernah perbaiki dua bahasa mereka. Proses ini dikenal sebagai pencampuran kode atau kode mixing. Dan itu bisa terjadi pada lapisan apapun dari bahasa, dan suara ke kata-kata ke kalimat. Penelitian awal dalam kode mixing mengasumsikan bahwa anak-anak ini sebenarnya hanya bingung, tapi kemudian beberapa ahli bahasa lain berpikir, tetapi orang dewasa dwi bahasa juga melakukan peralihan semacam ini. Dan orang dewasa, penelitian menemukan itu semua dikondisikan. Kalian beralih lebih atau kurang bergantung pada siapa kalian berbicara. Apa yang kalian bicarakan, berapa baik kalian di kedua bahasa kalian, seberapa formal kalian sedang berbicara, dan faktor-faktor lain juga. Jadi ini berbagai isyarat sosial, bukan bahasa yang dihaluskan. Dan ternyata anak-anak hampir sama. Kalian bisa melihat lebih banyak pencampuran yang terjadi ketika mereka menggunakan bahasa yang lebih lemah, dan kalian melihat lebih sedikit pencampuran terjadi ketika mereka berbicara dengan seseorang. Mereka tahu bahwa hanya berbicara salah satu bahasanya. Kenyataan bahwa mereka dapat mengendalikannya sama sekali adalah tanda bahwa mereka tidak memiliki yang sama tata bahasa untuk kedua bahasa. Dan perlu diperhatikan, kita benar-benar membicarakan hal ini usia yang sangat dini. Semua studi yang saya bicarakan di sini, mereka anak-anak kecil belajar kedua bahasa bersamaan sejak awal. Jadi mereka mendapatkan tanpa pembelajaran eksplisit dan tanpa salah satu kesulitan yang dimiliki anak-anak yang lebih tua atau orang dewasa dalam mempelajari bahasa baru. Dan bahkan bukti menunjukkan bahwa mempelajari dua bahasa yang mudah membuat lebih mudah untuk belajar bahasa baru di kemudian hari. Ada banyak hal yang dikatakan tentang ini, tetapi untuk saat ini pesannya sangat jelas. Belajar berbagai bahasa seperti bayi atau anak kecil pada dasarnya adalah kemenangan yang total. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.